Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan lanjutkan materi pembelajaran fikih tentang kurban dengan subpokok bahasan ketentuan ibadah kurban. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas pengertian kurban dan dasar ibadah kurban. Nah, sekarang kita bahas ketentuan ibadah kurban. Hukum kurban. Yang pertama, sunnah muakkad. Menurut kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Maksudnya, orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Pendapat tersebut berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatalakum. Artinya, saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban yang kedua adalah wajib. Hukumnya bisa berubah menjadi wajib karena ada dua sebab. Yang pertama, jika seseorang bernasar untuk berkurban. Misalnya, seorang ibu bernasar atau berjanji. Dia berkata, jika anak saya diterima di sekolah favorit, maka saya akan berkurban dengan menyembelih seekor kambing. Ternyata anaknya lulus, maka berkurban baginya adalah wajib karena janji atau bernasar. Maka hukum kurban seperti itu adalah wajib hukumnya. Kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Jenis dan syarat hewan kurban. Pertama, jenis hewan. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Kedua, jenis kelamin hewan. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik jantan. Yang ketiga, umur hewan kurban. Pertama, domba atau biri-biri berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, atau sudah berganti giginya disebut danun. 2. Kambing berumur 2 tahun, masuk 3 tahun, atau sudah berganti giginya yang disebut ma'zun. 3. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih, masuk 3 tahun, disebut baqarun atau jamazun. 4. Unta berumur 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6, disebut ibiliyun. Keempat, kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, misalnya pincang, terpotong telinga atau ekornya, dan buta. Syarat hewan kurban yang kelima yaitu peruntukan hewan kurban. Untuk 1 ekor kambing atau domba,
untuk kurban 1 orang. Sedangkan 1 ekor unta, kerbau atau sapi untuk kurban 7 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebahagian besar ulama, waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktu pelaksanaannya yang pertama, awal waktu penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki arti dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Nahar bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain, dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan Jubair bin Mut'im dalam hadis yang memiliki arti dari Jubair bin Mut'im berkata, seluruh hari-hari Tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Apabila waktu penyembelihan dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, berarti tidak termasuk kurban. Tempat pelaksanaan kurban. Tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang paling utama adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Namun, diperbolehkan menyembelih di rumah, mushola, atau tempat yang sudah disediakan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak materi ini, tugas kalian sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.